Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di Glenn Wong Channel. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya kembali mencoba untuk mereview satu buah barang yang saya beli. Ya, ini sebenarnya sudah banyak di-review oleh teman-teman YouTuber yang lain, tetapi saya coba untuk memberikan opini terhadap produk yang ada di hadapan saya ini. Nah, kita langsung aja ya. Produk ini adalah sebuah smartwatch yang menurut saya worth it untuk saya beli. Jadi kemarin itu saya ada milih berbagai macam smartwatch yang relatif murah dan akhirnya saya jatuh pilihan saya terhadap smartwatch yang ini. Nah, teman-teman kalau teman-teman pernah lihat, ini adalah smartwatch DTX ya. Di boxnya memang benar-benar polosan ya, dan juga saya dapat dari seller pun tidak ada segel sama sekali ya. Tetapi ini original dari keluaran DT number 1, produk Cina tentunya. Ya, dan saya beli ini sekitar 400.000 kurang. Ya, sekitar 300 ribuan. Jadi teman-teman bisa saya tunjukkan sedikit mengenai lapaknya, siapa tahu ada yang mau beli juga ya. Dan ini sebenarnya sudah saya unboxing kemarin ya. Jadi di sini saya hanya beropini saja, mereview dengan sudut pandang saya sendiri, kesan dan pesan dari jam tangan DTX ini. Nah, jamnya itu adalah seperti ini ya. Oke. Sebelum kita bahas ke jamnya, sebelum kita bahas ke lapaknya, kita lihat dulu dalemannya. Sebenarnya tidak ada yang banyak diberikan dari jam ini, hanya ada bonus strap aja, ya. Nah, ini bonus strapnya. Ini untuk model sport, ya. Dan tipe strap ini hampir mirip-mirip dengan tipe-tipe smartwatch yang tipe-tipe smartwatch DTX ini, ya. Kemudian di sini juga ada apa ini namanya? Lupa. Oh, ini chargernya. Chargernya ini tipe magnet ya. Ya, tinggal tempel aja di belakang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada buku saktinya. Ya, ini pembungkus si smartwatch. Ya, buku saktinya, dan seperti biasa buku saktinya tulisannya kecil sekali dan tidak bisa saya baca dengan jelas. Walaupun begitu, untuk operasinya ini tidaklah sulit ya, tidaklah sulit selama teman-teman pernah memiliki smartwatch sebelumnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengganti smartwatch dengan budget yang relatif murah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Oke, jadi ini semua yang ada di dalam kotak ya, tidak ada yang lain. Ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan normal. Nah, sebelum ke smartwatch lah ya, kita coba lihat. Saya akan tunjukkan lapaknya. Oke, kita buka ke. Saya beli dari Tokopedia. Saya udah siapkan. Oke, ini tempat lapak di mana saya beli ya. Seperti teman-teman lihat, harganya cukup relatif murah, yaitu cuma 388.000 plus ongkirnya gratis ya. Di sini tertulis DTX Smartwatch TTX 1,78 inch ukuran layarnya. Kemudian HD screen, ini sudah ada IP68 waterproof ya. Nanti kita bahas yang mengenai IP68 nya menurut saya. Nah, di sini ada pilihan 4 warna. Nah, ini nama lapaknya yaitu Lucky Stone ya. Teman-teman bisa milih. Kenapa saya memilih di Lucky Stone? Karena kita milih saya dapat dengan harga yang relatif murah ya, relatif murah di antara semua lapak. Dia yang paling murah menurut saya waktu itu. Saya dapat
88.000 dan saya memilih warna grey silikon. Grey silikon itu artinya karet, dia pakai tipe strapnya seperti ini ya, silikon ya, karet rubber. Karena di sini ada yang tipe metal ya, grey metal sama bukan, silver metal sama black metal. Cuman harganya lebih mahal sedikit gitu. Nah, kemarin sebelum saya beli, saya tanya dulu ke si lapak, si seller, saya bilang, ini untuk cewek itu lebih bagus warna apa? Ya, si seller bilang ini lebih bagus, cocoknya warna grey gitu. Jadi saya belilah ini ya. Antara warna grey sama silver sih sebenarnya pilihan saya, tetapi saya bilang ya untuk strap kayaknya kalau yang metal berat karena ini buat cewek, jadi saya milihnya yang silikon, yang rubber ya. Di sini sih untuk deskripsinya seperti ya teman-teman lihat ya, di sini ada ukurannya, itu size-nya 44,64 mm, itu panjangnya, lebarnya 38,35, ketebalannya 10,82. Ini kurang lebih ya. Kemudian nanti koneksinya teman-teman bisa pakai namanya FitCloud Pro ya. Kemudian di sini ada chipsetnya yang dipakai RTK 8762. Wah, saya nggak ngerti. Kompatibel dengan Android ya 4.4 dan di atasnya, kemudian iOS juga 8.2 dan di atasnya. Kemudian di sini ada ROM-nya 128 dan RAM-nya 64. Ya, screen-nya udah full screen ya, tetapi saya tidak tahu kedalaman warnanya itu dia menampilkan berapa juta warna ya, karena di sini nggak ada keterangan. Screen-nya 1,78 inch, di mana resolusi layarnya 320 x 385 ya. Touchscreen dan tombolnya cuma ada satu. Kemudian sudah support Bluetooth 5.0 ya. Kemudian di sini juga ada acceleration sensor, heart rate. Kemudian juga ada fungsi-fungsi lain yang nanti kita lihat ke dalam lebih jauh dari smartwatch-nya. Kemudian di sini baterainya 260 mAh. 260 mAh. Sudah ada waterproof IP68. Tetapi kalau menurut saya dengan harga yang relatif murah ini, IP68-nya masih bisa diragukan sih. Jadi kalau untuk kena cipratan air waktu kita cuci tangan itu masih oke lah. Tapi kalau dibawa berenang, saya tidak ada yang menjamin ya. Sampai di review YouTube yang lain pun tidak ada yang menjamin bahwa IP68-nya berfungsi. Kemudian charging time-nya 2 jam di sini ya. Dan standby-nya katanya sih bisa sampai 7 hari. Ya, sampai bisa 7 hari. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsinya ya, teman-teman. Nanti sambil lihat kita langsung ke dalam smartwatch-nya aja. Jadi ini tampilan lapaknya kalau teman-teman mau beli, dan nanti akan saya kasih link lapaknya di kolom deskripsi. Oke. Nah, sekarang sekalian kita masuk dulu ke aplikasinya ya. Aplikasinya yang tadi dipakai itu adalah aplikasi dari FitCloud Pro. Ya, teman-teman bisa cari nanti di Play Store. Oh iya, harus dibuka. Nah, teman-teman bisa cari ini ya, FitCloud Pro ya. Dan seperti biasa, teman-teman harus registrasi account dulu, kemudian synchronize by Bluetooth ya. By Bluetooth itu gampang banget. Nah, ini tampilannya. Saya sudah pakai tadi untuk coba-coba beberapa fungsinya ya. Di sini teman-teman bisa lihat
sleep, heart rate, terus dia juga punya fungsi blood pressure. Kemudian ini ada oksigen, kadar oksigen dalam darah, sama ECG. Ini ECG apa ya tadi saya baca nih? Kalau nggak salah ini berhubungan dengan detak jantung kalau nggak salah. Ya, ini detak jantung gitu. Dan saya tadi sempat ada ngukur sedikit juga. Kemudian di device, nama device-nya adalah smartwatch 0D0, 0D0. Ya, ini udah saya sudah saya charge. Jadi di sini full charge dan sudah terkoneksi ke sini. Ya, kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat ada message notification. Di sini bisa lihat alarm clock. Kemudian ada sheet alert. Ini kalau misalnya teman-teman kebanyakan duduk, dia bisa ngasih warning ya. Kemudian drink water alert juga, dia juga bisa ngasih di mana waktunya teman-teman untuk bisa minum. Kemudian di sini ada dial setting. Dial setting itu adalah watch face. Jadi di sini menyediakan banyak watch face ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 benar 13. 9. Ya, 13 pilihan watch face. Dan satu di sini ini adalah watch face yang bisa di custom sama teman-teman semua ya. Oke. Kemudian di sini ada weather report. Kemudian ada recents. Ya, kemudian di sini ada change measure, continuous monitoring. Ini artinya dia akan beberapa periode tertentu akan memonitor entah jantung, entah oksigen dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk find band. Ya, kalau misalkan band teman-teman atau misalkan ini sebenarnya aplikasinya connect kemana sih nih gitu kan bandnya. Nah, itu bisa dicoba. Kemudian ini band location. Band location saya tadi coba pakai tangan kanan. Dan keterangan lainnya ya. Nah, sedangkan yang sebelah sini ini adalah account ya, dan saya sudah setting untuk istri saya. Nah, jadi jam ini saya beli sebagai hadiah ulang tahun untuk istri saya sebenarnya. Jadi saya udah setting, jadi pas sampai rumah nanti saya kasih itu, dia tinggal langsung pakai aja. Atau nanti saya instalkan account yang saya buat di HP saya, di handphonenya dia gitu. Ya, di sini ada unit. Ini ada guide-nya ya. Ini juga saya sudah setting untuk wanita ya. Ini setting untuk account. Kemudian ini juga bisa terhubung ke Google Fit ya teman-teman. Kemudian ini ada aplikasi Wiran, itu nggak ada ya, saya nggak install. Kalau nggak salah notification-nya di mana ya? Ini bukan. Ada pilihan notifikasi untuk ngelihat ini untuk spot ya, mode spot. Mana ya? Ini manage notification. Nah, tadi kelewat ya. Berarti notificationnya banyak ya teman-teman. Di sini bisa call alert, SMS, email, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp pun sudah include, Instagram, link, Messenger, Snapchat dan lain sebagainya. Jadi tinggal di checklist aja notificationnya mana yang mau ditampilkan di smartwatch kita gitu. Cuman konsekuensinya tentunya daya baterainya pasti akan menurun drastis ya. Ini standby 7 hari, mungkin kalau ini sampai aktif beberapa notification mungkin kurang dari 7 hari. Oke. Itu mengenai aplikasi. Nah, sekarang mari kita lihat ke
HP-nya. Oke. Ini bentuknya ya seperti teman-teman lihat. Ini silikonnya. Untuk strap menurut saya ini terlalu ringkih ya, terlalu ringkih, terlalu lentur. Tapi ya mudah-mudahan kuat aja ya. Kemudian kalau ini dipakai di tangan kanan saya sih sebenarnya cocok-cocok aja. Cuman untuk warna mungkin untuk saya kurang ya. Untuk dimensi yang tadi saya sebutkan di tangan saya sih sebenarnya ini pas banget. Nah, pas banget. Ya mudah-mudahan sih di tangan istri saya nggak terlalu kegedean. Ya. Kemudian di sini kalau lihat dari desain, tadi sih sempat ada orang yang lihat saya pakai, dia bilang, wih kayak iPhone Watch ya, bener mirip-mirip iPhone Watch, tetapi nggak sama. Yang saya suka dari DTX ini, tombolnya itu cuma ada satu ini, jadi nggak butuh banyak-banyak. Ini tombol untuk on off, tombol untuk menyalakan layar, untuk mematikan gitu. Terus juga tombol untuk back juga sama. Balutannya ini untuk warna grey, yang saya ambil ini ya adalah silver. Dan ini terbuat dari besi, aluminium pinggirannya, tetapi belakangnya dari plastik ya. Ini ada sensornya 3. Ya, ini untuk cas ya. Secara ini masih ada pelindungnya, belum saya copot, tapi biarin nempel di situ aja dulu. Istilahnya oke lah gitu untuk desainnya ya. Dan untuk layarnya pun ini cukup lumayan bagus ya. Kemudian untuk watch face yang disediakan, ini adalah tampilan awal saat kita nyalakan. Kemudian di dalamnya di sini sudah tersedia 5 ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini kelima. Nah, kebetulan yang nomor 5 ini bisa diganti-ganti. Jadi ada 5 itu, 4 paling depan itu tidak bisa diganti. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai watch face yang ada di aplikasi tadi, yang dia berubah adalah watch face yang nomor 5 ini. Jadi nomor 5 ini bisa dirubah-rubah ya. Tampilannya ya, kalau misalkan bosan dari 5 ini, teman-teman bisa cari dari aplikasi yang tadi ya. Dan saya juga nggak tahu ke depannya apakah ada updatean watch face diberikan dari si DT ya, perusahaan DT ini, atau tidak. Oke, nah ini kalau swipe ke bawah, di sini ada 8, sini 6 sama 2 ya pilihan. Yang pertama ini adalah untuk do not disturb ya. Kalau misalkan teman-teman malam mau tidur pakai jam ini tetapi tidak mau diganggu, nah ini bisa dinyalakan ya. Kemudian di sini ada buat saving mode ya. Kemudian ini adalah tampilan menu ya, settingan mau list apa smart style. Smart style itu saya bilang bukan smart style, tapi itu mungkin lebih ke arah icon ya, yang dibuat semacam lebih gede aja gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ini untuk brightness ya, ini paling kecil, ini paling terang. Ini untuk brightness. Kemudian ini tampilan menu setting ya. Di sini untuk pilihan bahasa itu tidak ada bahasa Indonesia ya. Untungnya ada bahasa Inggris. Kemudian ini untuk display ya. Dial switch itu yang tadi. Bukan ini.
Oh, ini untuk pilihan smart namanya watch face-nya. Ya, ini untuk brightness. Sama ini screen time. Screen time-nya cuma ada 9 detik ya. Screen time itu waktu dia sleep untuk layarnya. Kemudian ini turn weight, kalau misalkan kita mau lihat dia nyala gitu, cepet atau enggak ya. Kita pakai 4 detik, ini cuma ada 6. Kita pakai di 4 second aja. Oke. 6 aja lah. 5. Oke, 5. Nah, displaynya cuma itu doang. Ini vibrationnya ya. Kemudian ini menunya, pilihan menu. Nah, menunya untuk Smart Style itu kurang lebih mirip kayak ini. Oke, ke bawah itu notification. Nah, kayak begini. Tapi kalau yang list, kita coba ya. List itu bentuknya kayak ini. Nah, ini list bentuknya. Oke. Kemudian ini untuk mencari handphone. Ya, kalau handphone teman-teman ketinggalan atau lupa taruh di mana, bisa cari pakai ini. Dan ada mengeluarkan suara. Kemudian yang kedua ini adalah info ya. Dan ini adalah untuk power off. Oke. Nah, di sini juga ada tampilan jam, tanggal ya, kemudian hari. Kemudian ini saya tidak tahu ini. Ini kalau nggak salah koneksi Bluetooth-nya ke handphone. Dan kemudian itu ada lambang baterai. Baterainya lagi full. Oke, kalau swipe ke kiri, ini adalah keterangan data kita. Ya, keterangan data kita. Kalau swipe-nya dari bawah ke atas, ini adalah notification. Ya, waktu SMS masuk. Dan saya udah nyoba beberapa di sini. Jadi kelihatan detail ya. Teman-teman bisa baca pesan-pesan dari HP di handphone dengan lengkap di sini, dijelaskan semua. Nah, kemudian untuk pilihan ini kita coba tampilkan ke Smart Style dulu. Nah, ini data ya. Ini untuk sport, mode sport. Kemudian ini untuk record ya. Kemudian di sini untuk mengukur detak jantung ya, karena tidak dipakai dia tidak ada tampilannya ya, dan dia nyala hijau. Katanya kalau ininya bohong ya, dia tidak akan kedetek. Nah, sama seperti ini teman-teman lihat di situ ada tulisan jam tidak sedang digunakan, jadi dia tidak ada tampilannya. Ya, berarti ini untuk sensornya sebenarnya berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian di sini ada ini kalau nggak salah apa ya ini? Detak jantung kalau nggak salah ya. Kemudian ini BO itu apa? Oksigen kayaknya. Kemudian ini detak jantung. Ini apa ya ini ya? Blood pressure. Oh, ini tekanan darah. Ya, tekanan darah. Kemudian ini info kita tidur. Ya. Nanti saya mau coba malam ini tidur dengan pakai smartwatch ini, apakah dia akan mengukurnya sama dengan Mi Band yang saya pakai. Ini saya pakai Mi Band 3. Nanti kita bandingkan. Kemudian ini untuk playlist musik ya. Saya udah nyoba sih tadi. Kita coba aja mainkan musik. Wah, ini musik favorit saya nih. Ya, Valerie Pola. Ya, ini idol favorit saya. Lagunya juga saya suka. Oke, kita coba di sini. Volume down. Nah, volume down. Volume up. Oke.
Kemudian kalau mau neck, nah dia next. Ya, terus kalau misalkan ini pause, ini play. Gitu. Nah, cuman kekurangannya kalau menurut saya responnya agak lambat ya, agak delay gitu. Jadi pas di smartwatch ini dipencet, di sana baru jalan. Sekian paling 3 detikan deh dia baru bereaksi. Kemudian di sini ada alarm ya. Kemudian ini ada smartwatch, stopwatch. Kemudian ini ada timer. Kemudian ini ada pesan ya. Kemudian ini untuk ngecek keberadaan HP kita. Kemudian apalagi ini setting gitu. Setting semua ada di shortcut tadi ya, yang pilihan di bawah. Ini nggak beda jauh. Nah, paling itu aja sih, nggak ada fungsi apa-apa lagi. Dan satu lagi, smartwatch ini tidak bisa pakai telepon. Dan menurut saya memang sengaja mencari smartwatch yang memang nggak bisa dipakai telepon gitu loh, karena bakal boros baterainya kalau misalkan smartwatch itu bisa pakai telepon gitu. Oke, nah kira-kira itu aja sih tampilannya, dan saya akan coba untuk pakai ya waktu tidur nanti ya. Kita lihat seberapa jauh measure untuk saya tidur dibandingkan dengan Mi Band 3 ini ya, Mi Band 3 yang saya pakai. Ya nanti paling hasilnya saya akan tulis di kolom deskripsi. Saya akan update di sana ya, atau saya tulis di kolom komentar untuk hasil yang dicapainya dari mengukur kinerja tidur kita gitu. Apa aja yang ada di datanya di sana. Oke, teman-teman. Kira-kira itu saja yang ingin saya review dari smartwatch DTX ini. Untuk harganya saya rasa itu worth it sekali ya, 388.000. Kita sudah bisa punya smartwatch yang modelnya lumayan cakep. Ya, lumayan cakep. Ya, kenapa saya bilang lumayan? Karena memang saya bukan tipe orang yang suka dengan model kotak untuk jam smartwatch. Ya, saya sendiri masih memakai smartwatch dari Amazfit GTR. Ya, itu masih oke, masih saya suka, dan bentuknya itu memang bulat ya, tidak kotak seperti ini. Oke, kira-kira itu aja yang ingin saya review dari smartwatch DTX yang ada di hadapan saya ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. See you, selamat malam, selamat beristirahat.